Hadirat-Mu memulihkan kami. Itu sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Dekap hati setiap kami dengan dekapan-Mu yang paling hangat. Biar tidak ada orang yang kekeringan lagi. Tapi kami mendapatkan apa yang daripada-Mu petang hari ini. Biarkan setiap kami pulang dengan Tuhan dalam hati kami dan hidup kami. Yang mengubah hidup kami makin serupa dengan Engkau sendiri. Hamba berdoa berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Turun dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar anugerah-Mu ini Tuhan. Membuat kami mengerti akan isi hati-Mu. Dan membuat kami makin bisa menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau Tuhan yang maha setia atas hidup kami. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu, dan biar kemuliaan dari tempat yang maha tinggi itu turun dalam hidup setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, Amen. Mari kita buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Saya mau ulang ayat ini dan saya berharap Anda saudara semua masih ingat akan apa yang minggu lalu telah kita pelajari. Matius pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya harap Anda masih ingat ketika Tuhan memanggil kita, Dia berkata, "Kamu akan kujadikan." Kata kujadikan, saya harap Anda masih ingat atau dijadikan. Kata ini sebetulnya dalam teks aslinya dari satu kata, akar kata yang artinya quality atau kualitas di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti pada waktu Tuhan Yesus memanggil kita, dan waktu kita mengiyakan panggilan Tuhan, maka urusan Tuhan dengan kita adalah mengubah, membaharui, memperbaiki, bahkan memberikan sesuatu yang baru, yaitu yang namanya kualitas di dalam kehidupan kita. Minggu lalu ada 3 poin sudah kita pelajari, tapi minggu ini saya mau tambahkan dengan 1 poin yang akan sebetulnya kalau ini ada dalam hidup kita akan menyempurnakan quality atau kualitas kehidupan kita. Nah, seperti apa quality yang Tuhan mau dan seperti apa yang Dia tidak mau. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga sekarang. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah ini sudah banyak kita dengar. Kalau Anda ikut sekolah minggu dari kecil, saudara sudah akan terbiasa dengan cerita ini, tapi lihat akan sisi yang lain dari kisah ini. Kisah Rasul pasal 3, lihat mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saya mau ceritakan sisi yang lain
yang mungkin jarang kita perhatikan. Ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, saya membayangkan orang ini dari sejak kecil, orang tuanya sangat berbelas kasihan kepada anak yang lumpuh ini. Begitu kasihnya, tapi cara mengekspresikannya kelihatannya keliru. Mereka memberikan, mereka menyuapi anak ini, mereka memberi apapun yang diminta anak ini, oleh karena mereka sadar anakku ini lumpuh. Dia tidak bisa seperti orang kebanyakan atau orang yang normal. Kemudian disuapi, dibantu, mungkin dimandikan waktu kecil, dan kemudian digantiin pakaian. Pokoknya orang ini terdidik untuk meminta dan menerima dari orang tuanya. Satu hari, mungkin kedua orang tuanya meninggal dunia, dan tetangganya mulai berpikir, orang tuanya sudah mati, mari kita bantu dia. Tetangga yang baik ini kemudian berdatangan, bergantian memberi orang ini makan, memberi orang ini sesuatu yang dibutuhkan, karena mereka berkata, kasihan, tetangga kita ini lumpuh, kita harus tolong dia, kita bantu dia, kita tolong, kita bantu, kita tolong, kita bantu. Nah, lama-lama kemungkinan kan masa pertumbuhannya mulai naik, saudara. Anak ini mengalami masa pertumbuhan. Nah, semua anak yang mengalami masa pertumbuhan, makannya banyak. Tidak selalu sih, kadang-kadang orang tua juga makannya masih banyak. Loh, kenapa om? Saya puber ke-15 ini, masa pertumbuhan lagi. Nah, itu kebiasaan, saudara. Tapi memang anak remaja itu makannya banyak. Masa pertumbuhan, tetangganya lama-lama merasa keberatan. Dan berkata begini, wah celaka kalau begini. Bahkan kita pun tidak makan sebanyak dia. Ongkos belanja kita tambah naik ini. Gimana caranya? Apa yang kita harus buat? Lalu mereka berunding. Nah, diam-diam mereka memperhatikan. Sejak kecil anak ini ditolong terus oleh orang tuanya. Apapun yang dia butuhkan, orang tuanya memberikannya, menyediakannya. Setelah mereka mati, gantian tetangganya yang nolong orang ini. Nah, diam-diam para tetangga menemukan ternyata diam-diam orang ini walaupun tidak sekolah, walaupun tidak bersertifikat, tapi dia punya keterampilan yang sudah teruji dan terdidik dengan baik, yaitu keterampilan untuk minta. Ya tahu saudara? Dari kecil kan mereka tidak pernah mengatasi kelumpuhannya, mereka hanya tolong kebutuhannya. Sehingga tanpa disadari bertahun-tahun, orang ini tanpa sekolah, pinter sekali cara meminta dan menerima. Lalu mereka berunding, orang ini sudah punya keahlian. Mari kita didik, pertajam keahliannya, supaya bisa berguna, supaya orang ini bisa cari makan sendiri. Lalu saya tambahi cerita ini. Kita undang pakar. Siapa itu? Om Bartimius. Lu kan sudah gak ngemis lagi, tapi dulu kan ngemis dia. Mari kita undang om, katanya. Ini tambahan saya, saudara. Di Alkitab gak ada. Ajari dong om cara ngemis. Wah, aku sudah lupa, katanya. Ayo dong om, keluarkan ilmunya. Bartimius ngajari sedikit mungkin, saudara, tambahan saya ini. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi supaya menarik aja ceritanya. Lalu berkata, pokoknya wajahmu harus wajah orang memelas. Menghasilkan akan belas kasihan orang lain. Diajari tekniknya, pinter. Kenapa? Sejak kecil memang diajari minta dan menerima. Lalu mereka berkata, mulai sekarang kamu punya profesi luar biasa. Apa itu katanya? Ngemis. Di mana? Di rumah kan gak mungkin. Jangan khawatir. Ada tempat yang paling luar biasa, kamu pasti dapat duit. Kenapa? Karena di situ kalau orang masuk ke sana, pasti bawa duit. Kemana itu? Bait Allah. Zaman dulu rupanya orang-orang pada murah hati, saudara. Seperti Anda. Ditaruh di depan gereja, bait Allah. Lalu ingat acaranya Profesor Bartimius? Ya katanya. Begini pokoknya. Dan tanpa diajari terlalu banyak, dari kecil dididik untuk ngemis, saudara. Dari kecil dididik untuk minta. Yang dia tahu cuma satu, aku butuh apapun, dia minta. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka tolong dengan cara yang salah, orang ini ditaruh di gerbang indah untuk meminta sesuatu alias untuk mengemis. Waktu Petrus dan Yohanes datang ke sana,
dengan wajah ekspresi yang begitu profesional. Didikan Profesor Bartimius. Ketika lihat Petrus dan Yohanes dalam kemuliaan Tuhan, dia mengulurkan tangannya, dia keluarkan jurus pertama dan terakhirnya. Wah, ini ampuh jurusnya ini. Lalu kemudian Petrus berkata, lihat ke kami, sebab mereka berdua ngerti akar persoalannya harus diselesaikan. Yaitu apa? Kelumpuhannya dan mentalnya akan berubah. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jangan salah, bukan berarti mereka melarat loh saudara. Ingat Alkitab berkata, orang-orang menjual tanahnya, rumahnya, ladangnya, dan duitnya ditaruh di depan kaki mereka. Urusan membantu orang miskin mereka nomor satu. Itu merupakan kebiasaan Yesus kata Alkitab, menolong orang miskin. Dan waktu Paulus diteguhkan kerasulannya, diberi pesan cuma satu, jangan lupa perhatikan orang miskin. Mereka tahu menolong orang miskin, tapi mereka juga tahu bahwa perubahan kualitas dan mental kita juga tidak boleh diabaikan. Dan mereka berkata, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Dan dia pegang tangannya, dibantu berdiri dan dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, bangun, jalan katanya. Dan dalam teks aslinya, itu kalau membantu bukan begini, ayo mas pelan-pelan, tak ajari saya. Nah Yohanes, pijeti sikile, supaya peredaran jalannya lancar. Bukan saudara, disentak dengan kasar, ditarik, angkat dengan bam. Itu bukan pelan-pelan ya, keliru, gelundung. Bukan loh saudara. Dipegang tangannya, disentak dengan kasar. Dan Alkitab berkata seketika itu juga berdiri. Memuji, memuliakan Tuhan yang tidak pernah dia buat sebelumnya. Ketika dia bangun, dia tahu memberikan pujian kepada Tuhannya. Apa yang dia butuhkan tercapai hari itu. Si lumpuh ini perlu dibereskan kelumpuhannya dan mentalnya harus diubah. Karena ini mental terdidik dari sejak kecil. Kemarin di kebaktian orang teman-teman youth saya beritahu mereka, kalau engkau punya orang tua yang berkecukupan, jangan manfaatkan hanya begini tok, mami, beli ini mami, papi beli ini, enggak pelit, mami baik, nah gitu dong katanya. Itu saya beritahu, tidak mendidik hidupmu. Kalau orang tuamu berkecukupan, tetap belajar sejak muda, bergantung kepada Tuhan Yesus. Bukan memanfaatkan kebaikan hati orang tuamu yang memang cinta banget dengan kamu. Sebaliknya kalau hidup orang tuamu lagi pas, semua nggak bisa bergerak lebih jauh lagi, jangan ngomel. Itu kesempatan belajar mandiri bersama dengan Yesus. Karena hidup kita kelak harus mandiri bersama dengan Tuhan. Kualitas yang harus diubah adalah perubahan sikap mentalitas kita di hadapan Tuhan dan manusia. Minggu ini saya sebetulnya terharu sekali, saya cerita kepada banyak orang. Beberapa hari yang lalu saya lagi capek sekali, saya bilang pada istri saya, badanku kok capek semua ya. Lalu anak saya yang paling kecil berkata, Papa, aku pijetin. Wah, Sasa langsung lompat di punggung saya, nyaris patah sebetulnya. Lalu dia pijetin saya. Ketika dia pijetin, waduh, saya ngomong sama istri saya, Mama, saya berkata, ini pijetan paling enak di dunia, Ma. Belum pernah aku ngerasain begitu. Makin dipuji, makin semangat dia. Dan itu yang saya harapkan sebetulnya. Kalau enggak kan baru 3 kali, sudah ya capek, gantian Pak. Nah, makin dipuji, makin wow, luar biasa saudara, luar biasa. Lalu kemudian setelah saya kasihan sama dia, sudah mulai begitu saya bilang, oke Sasa terima kasih, nanti patah tulang-tulangku, sudah cukup. Terus dia tidur di sebelah saya, kemudian keluar ide, dia ngomong gini, Papi, aku habis ini mau buat poster, nanti aku paku di pohon-pohon. Loh, kok buat poster dipaku di pohon-pohon? Posternya gambar apa? Oh enggak ada gambarnya, cuman tulisan. Tulisan apa? Pijet capek Sasa. Hubungi 0813 bla 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 2. Nomornya saya enggak hafal, Saudara. Nah terus, ya, nanti kalau ada orang capek bisa hubungi Sasa.
tak pijet. Orang pertama mau pijat, dapat make up gratis dari Cici. Tapi harus bayar. Loh, saya bilang, bayar apa bayarnya? Satu orang 500.000. Lah kok mahal? Tapi at least itu mentalnya berkata, aku bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan sendiri bersama dengan Tuhan. Lalu dia berkata, nanti aku cari ruko yang tidak kepake. Aku mau pakai untuk mijet. Muter, berkata, sudah aku pinjam dokter Mary saja. Di BP ini ada kasurnya, aku bisa pakai pijet. Tapi satu orang 500.000 katanya. Saya nggak tahu sudah dimulai belum ini, anaknya di sini nanti Anda hubungi sendiri. Tapi 500.000 loh saudara, tidak ada diskon. Berapa lama Pak? 3 detik satu orang. Tapi ini poin saya sebetulnya. Tentu tidak akan saya izinkan anak saya jadi tukang pijet, saudara. Tapi at least idenya itu memberkati. Bahwa aku ini mau belajar mandiri. Aku punya sesuatu. Sampai papiku berkata ini paling enak di dunia. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu. Saudara sekalian, ini bicara tentang mentalitas dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita juga begitu kan? Hidup kita bergantung banyak kepada orang lain. Sementara mungkin baik. Tapi jangan dinikmati terus sebagai kebiasaan dan habit kita. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dengan makanan roh kita, jangan bergantung kepada yang disampaikan di mimbar ini. Jangan salah mengerti, saya dengan senang hati, saya melakukan ini. Tapi akan lebih baik kalau setiap hari, semua kita baca firman Tuhan. Roh Kudus terangi hatiku, supaya aku lihat kebenaran dan ngerti yang engkau katakan itu apa. Hidupmu akan jauh lebih luar biasa. Engkau mengalami yang dikatakan oleh Barnett, fresh revelation, pewahyuan yang segar secara pribadi dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita bertumbuh makin kuat. Nah, mari kita bandingkan sekarang dengan Matius juga, lihat pada pasal yang ke-9. Ada kisah yang mirip sama, tapi beda solusinya. Problemnya sama, solusinya berbeda. Alkitab berkata begini, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ayat yang pertama ya. Ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu, takut, lalu memuliakan Allah dan telah memberikan kuasa yang sedemikian itu kepada manusia. Di bagian lain dalam Injil yang lain, kalau Anda baca kisah ini menarik sekali. Si lumpuh ini digotong oleh beberapa orang temannya. Waktu masuk ke tempat di mana Yesus ada, mereka tidak bisa masuk karena orang banyak memenuhi tempat itu. Mereka naik ke atap, membongkar atap rumah itu, dan menurunkan si lumpuh ini tepat di depan Yesus. Bayangkan, mereka juga bersimpati kepada si lumpuh, tapi caranya benar. Mereka sadar orang ini tidak bisa mandiri kecuali lumpuhnya diselesaikan. Dan yang paling benar adalah datang kepada Yesus. Karena orang yang ikut Tuhan, kualitasnya pasti diperbarui oleh Tuhan kita. Dan yang luar biasa saudara sekalian, ketika Tuhan sembuhkan dia, lihat cara Tuhan didik dia. Dia berkata, bangunlah. Dan yang kedua dia berkata, angkat tempat tidurmu, pulang. Dia berkata, yang selama ini gotong kamu, gantian kamu gotong barang itu. Bertahun-tahun mungkin tempat tidurnya menggotong dia. Tapi hari itu dia berkata, kamu gantian yang gotong tempat tidurmu.
bawa pulang. Dia berkata, bertahun-tahun kamu diangkat terus. Sudah waktunya gantian kamu yang ngangkat. Mari belajar juga jadi berkat bagi orang lain. Ada yang berkata, Pak, saya selama ini ditolong oleh saudara-saudara saya. Om saya terutama menolong saya dengan cara yang luar biasa, Pak. Baik, tapi jangan senang dengan itu. Anda bisa mulai balas kebaikannya dengan memberkati dia. Punya apa, Pak? Saya makan pun gak bisa. Saya beritahu saudara, gampang. Ambil karton Manila bekas prakarya anakmu. Serius ini, gunting seukuran kartu ulang tahun. Pada hari ulang tahunnya, tulis sesuatu keluar dari hatimu. Katakan selamat ulang tahun kepadanya. Kalau dia tulus menolong engkau, ucapan terima kasih dari engkau dan keluargamu, dengan tanda tangan yang sangat sederhana, dengan karton yang sangat sederhana, akan menyentuh hatinya dan memberkati dia. Banyak hal sebetulnya yang kita bisa buat, tapi seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kalau engkau lakukan semua dengan hati, hal sekecil yang mungkin diremehkan orang, sekecil apapun, engkau tetap bisa lakukan sesuatu dan jadi berkat yang luar biasa. Ini loh saudara. Mentalitas kita harus diubah. Saya dengar seorang teman cerita dengan saya tentang apa yang dia pernah lihat dan alami di Cina. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke Cina? Coba angkat tangan. Siapa yang kepingin ke Cina satu hari? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kepingin tok kan tidak bayar, saudara. Siapa atau Tuhan lihat berkata, yo, kei. Saya pernah sekali masuk ke Shenzhen. Ngapain Pak? Lihat pertunjukan. Saya ada pelayanan di Hong Kong, Bu Elis dan rombongan ke Shenzhen. Nyusul saya naik kereta api ke sana. Diajakin nonton pertunjukan, ada Judge Bao, ada Xin Jin Kui, palsu semua sih berperan begitu. Menarik sekali. Tapi ini terjadi di sebuah tempat namanya Guilin, di mana tuh saya nggak tahu juga saudara. Ini teman saya ini berkata gini, Pak, ada hal yang aneh. Di daerah itu ada satu sungai katanya, yang suka dilewati kapal pesiar, turis. Nah, di beberapa tempat itu begini saudara, kalau kapalnya lewat ya, lalu orang-orang desa itu akan lompat ke sungai, mereka berenang di sekitar kapal. Turis biasanya suka, halo so, sambil berenang gitu, kayak lumba-lumba begitu, dikasih duit, dilemparin duit, mereka terjun, nyelam gitu katanya. Ngambil, keluar, bawa duitnya. Punya kantong khusus saudara. Yang lain seneng, lempar lagi, dia nyelam lagi. Makin banyak duit dilempar, makin sering dia nyelam. Satu hari, teman saya pergi lagi ke sana. Guide-nya berkata begini, tolong jangan beri mereka uang. Kasihanlah kepada mereka, jangan beri uang. Turisnya bingung, loh ini kan atraksi buat kami. Lalu kemudian guide-nya berkata, ini ada peraturan sekarang. Mengemis di daerah ini adalah kejahatan. Dan guide-nya berkata begini, kalau ketahuan kepala desanya, tahu hukumannya, direndam sehari semalam di sungai. Memang kamu ikan ya, berendam. Direndam sini, sampai medok saudara. Diberitahu jangan kasih duit, kasihan mereka. Pasti ketahuan kepala desa. Direndam sehari semalam, uangnya dirampas. Anda tahu bedanya? Ada pemerintah yang mulai mengerti, walaupun itu komunis, saudara. Saya nggak percaya komunismenya. Tapi at least ada orang-orang punya ide. Kualitas manusia di sini harus dirubah. Kita harus berubah, saudara. Kalau mental kita terus begini, berat. Sampai kapanpun, tidak akan terjadi perubahan. Saya mau cerita. Beberapa waktu yang lalu, belum lama saudara, belum 2 bulan. Saya di Jakarta pada waktu itu. Habis makan malam dengan teman saya dan istrinya. Ini orang baik. Diberkati Tuhan secara materi dia lebih dari cukup, pabriknya di mana-mana. Juga di luar negeri dia punya pabrik, punya perusahaan. Diberkati sekali. Selesai makan malam, dia dan istrinya antar kami berdua balik ke hotel di mana kami nginap.
Saya masih ingat mobil kami dekat dengan patung Arjuna itu di Jakarta itu, yang ada kudanya banyak begitu ya. Waktu dekat tempat itu, dia berkata kepada saya, dia mengajukan satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini bukan jebakan, saya tahu kenal dia dengan baik. Ini orang tulus dan tidak punya niat apapun. Dengan tulus dia bertanya begini, Pak Petrus, perpuluhan saya ini, bulan ini, gede sekali Pak. Pabrik-pabrik company kami lagi pembagian dividen. Dan saya kan ownernya. Bagian kami ini banyak sekali. Kami diberkati Tuhan, perusahaan kami maju luar biasa. Dan perpuluhan kami banyak sekali. Menurut Bapak, sebaiknya saya salurkan kemana ya Pak ya, perpuluhan saya ini. Mari kita bicara manusia dengan manusia, saya bukan malaikat saudara. Ada orang tanya ke saya, perpuluhan saya gede, salurkan kemana? Jujur saya bilang, yang di otak muncul pertama, ping, apa? Orang rasa munafik. Kita ngomong belak-belakan lah. Ya toh? Saya kan manusia. Yang muncul di otak saya langsung, cing, apa? Yang di hati berteriak apa? Ya tahu ditawari kok. Tapi saya belajar, konsekuen dengan kebenaran. Saya berkata, Pak, perpuluhan kembalikan ke gereja lokal Bapak. Enggak bisa Pak. Loh kenapa enggak bisa? Saya ini jalan-jalan kemana-mana. Di Jakarta itu ada ribuan orang katanya, tiap minggu tidak bergereja lokal. Jadi muter, tiap minggu itu muter gereja. Berkunjung, sukanya ini tim besuk ribuan orang berkunjung. Serius. Saya buat seminar sebulan 3 hari. Itu sampai ada, saya baru tahu sekarang ini. Orang-orang yang minggu tidak kemana-mana. Kurang ajar. Hanya ikut seminar 3 hari. Itulah gereja saya. Sekarang mau kawin, aku disuruh berkati. Nggak pusing saya sekarang. Pak Yos goda saya. Konsekuensi Pak, konsekuensi. Konsekuensi apa nih? Cuma seminar. Tapi orang ini tidak kemana-mana. Saya belum kenal dengan orang yang saya mau ketemu. Mau tak tanya, kamu udah kemana-mana ngapain? Buat dia ini makanan saya 3 hari ini. Lalu, singkat cerita. Dia tanya begitu. Nah ini termasuk, beliau tuh begitu juga, kemana-mana dia. Sering juga keluar kota. Apa saya bagi-bagi sendiri Pak? Kan salah. Saya makanya minta pendapat Pak. Enaknya saya salurkan kemana? Otak saya langsung keluarnya apa? Nggak usah direkayasa, keluar. Heran kok refleks sekali ya. Rupanya semua kita diam-diam punya mental pengemis saudara. Di minggu wah. Kayak anjing kena balung, wah langsung. Kalau bilang, oh gereja lain, ngomong kosong, wah kita sendiri butuh kok. Keluar itu. Tapi saya saksi kepada saudara, hidup tanpa Tuhan Roh Kudus, hancur saudara. Jatuhnya gampang sekali. Kan saya bisa begini, Pak, mari kita berdoa. Itu berkat harus dibawa gimana Pak? Kita berdoa dulu. Terus saya bisa berdoa, Tuhan tolong hambamu ini. Supaya tahu gimana itu berkat disalurkan. Dalam hati berkata, mudah-mudahan ngerti doaku bukan kepada Tuhan, tapi kepada dia. Dia toh saudara. Loh kita ngomong belak-belakan. Anda ditawari orang, ditanyain kemana? Sedangkan kita butuh uang. Saya jujur berkata pada saudara, hidup tanpa Roh Kudus hancur. Saya bersaksi saya bukan manusia super yang kebal. Saya tetap bisa berdiri hari ini karena anugerah Tuhan dan kuasa Roh-Nya. Serius. Begitu itu muncul di sini, saya ngerti. Ini salah pasti. Dan tiba-tiba sebelum keluar di mulut, masih kloden di sini nih saudara. Struggle. Sekian detik, keluar firman. Anda tahu Alkitab berkata begini, kalau kamu makan dengan orang kaya,
atau di depan orang kaya, taruh pisau di lehermu. Ngerti? Artinya bukan, oh om saya kaya, terus pisau om, mau makan toh om? Pisau. Bukan. Jangan terlalu naif saudara. Tahu artinya gini, kalau di depanmu disediakan yang limpah, taruh pisau. Kenapa kok pisau? Supaya makanmu sidik baik. Bukan. Hak begini, putus kepalamu saudara. Ngerti? Gerakan makan yang wow rakus itu, kayak orang dibeleh. Itu menahan dari hawa nafsu kita. Langsung itu, saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau tidak mau aku berbuat itu. Plus hilang. Saya bilang, Pak, sembahyang. Tanya roh Tuhan. Bapak nanti akan diberitahu. Saya malah cerita, tanya istri saya. Ministrinya Tommy Barnett dan Bill Wilson. Cerita nih panjang lebar. Dia tertarik. Tapi saya belajar sesuatu. Kalau Tuhan tidak tolong kita, jagai dan mengubah mental kita, ceplos bisa dengan gampang. Ngerubah yang di sini loh saudara. Jujur saya berkata, tidak mudah. Sayang banyak orang menikmati dengan mental seperti itu. Mudah berkata, tolong Pak beri saya, tolong Pak beri saya, tolong Pak beri saya. Bahkan begitu profesional, tidak segan nipu untuk mendapat sedikit untuk hanya hari itu. Kalau kita ikut Yesus, ini diubah. Satu hari ada seorang pengemis, setengah tua. Ada wartawan interview pengemis. Mungkin sudah kehabisan berita, pengemis di interview. Pak, Bapak kerjaannya apa? Ngemis. Kok tanya toh, sudah kelihatan gini ngemis saya kok. Nah, minta juga dong katanya, ya nanti saya kasih. Bapak kerja pengemis ini sudah berapa tahun? 25 tahun, kaget. Wah karirnya lama sekali ya. Segera perlu pesta perak tuh, untuk kepengemisan profesi ngemis itu. Kenapa Bapak kok tekun ngemis 25 tahun tidak kapok? Oh hasilnya lumayan Mas. Hari biasa antara 50.000 sampai 100.000. Wow katanya, orang kerja mungkin nggak sampai. Terus jangan tiru-tiru loh, ngemis yuk ngemis. Awas saudara. Saya selesaikan cerita saya. Jadi kemudian dia berkata gini, loh, wah luar biasa ya Pak, ya lumayan. Saya bisa ngidupi istri dan anak-anak bisa dibesarkan. Terus uangnya bisa lumayan kok. Saya bisa beli sedikit sawah di desa dari ngemis. Lalu kemudian, Bapak punya anak? Ya, sudah gede-gede sekarang. Loh, mereka di mana Pak? Oh, satu di UGM, satu di Parahyangan. Wah, makin kaget ini wartawan. Dia bilang, wah gila-gilaan ini ngemis. Anak di UGM satu, di Parahyangan satu. Saking terpesonanya dia duduk dengan serius. UGM ya Pak? Iya UGM dan Parahyangan, Bandung tulis. Jadi Jakarta, anaknya di UGM dan Parahyangan. Pak, mereka ambil jurusan apa? Enggak ada jurusan. Loh, kuliah sana? Enggak. Ngapain? Ngemis juga kayak saya. Like father, like son. Sebagaimana bapaknya, demikian juga anaknya. Kalau hari ini hidup kita, mental kita diubah Tuhan, kita akan punya anak-anak yang mentalnya juga diubah Tuhan. Tapi kalau kita bangga dengan profesi dan mental begini saudara, itu akan akhirnya nurun ke anak cucu. Dipikir, wah ini belajar tentang elektro atau belajar tentang atom atau nuklir. Enggak, ngemis juga rupanya. Seprofesi dengan bapaknya. Anda tahu? Biarkan Tuhan mengubah kualitas hidup kita. Amen, saudara. Terakhir, lalu saya selesai. Saya sempat khotbahkan sebagian dari ini waktu di SPGI bulan lalu di Surabaya. Selesai khotbah, saya turun,
Dan Pak Arifin kan duduk di sebelah saya, Pak Timotius Arifin. Dia salami saya, dia bilang, aku diberkati. Terus dia ambisiin saya, Pak, Bapak pernah nonton film Pangeran dan Pengemis tidak? Oh enggak. Saya ceritain Pak, saya nonton film Pangeran dan Pengemis. Oke, saya cerita. Tentu enggak panjang seperti filmnya, dia buat diringkas, saudara. Dia bilang satu hari, ada seorang pangeran dari kerajaan yang kaya sekali. Dan dia bosan dengan kehidupan mewah di istananya. Lalu apa yang terjadi? Dia berkata, aku mau keluar, lihat kehidupan nyata di luar. Dia keluar, dia jalan-jalan keluar. Kaget saudara. Dia ketemu dengan pengemis yang wajahnya mirip persis dengan dia. Kayak orang kembar. Dia kaget lihat, loh kok aku ngemis? Pengemis lihat, loh kok aku jadi pangeran? Kaget. Tiba-tiba muncul satu ide gila dari pangeran ini. Dia bosan dari pangeran, dia ingin merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Dia berkata gini, Mas, tukar tempat aja. Sebulan. Maksudnya, mulai hari ini selama sebulan, aku pakai pakaianmu, aku ngemis. Kamu pakai pakaianku, masuk istana, nikmati sebagai pangeran. Mau enggak? Bulan depan, ketemu di sini, tukar tempat lagi. Enggak ada orang tahu, cuma kita berdua. Si pengemis dengar begitu langsung, wah ini jelas Tuhan berkata ini kalau begini ya toh. Oke, langsung katanya. Singkat cerita, tukar pakaian. Pangerannya ngemis selama sebulan, pengemisnya jadi pangeran. Memang rada aneh, masuk istana jadi pikun katanya. Ini pangeran tak pikun, mamahnya mana lupa, papahnya mana lupa, masuknya ke kamarnya mana lupa, masuk kamar kandang kuda malah segala macam, pokoknya kacau. Tapi ini orang pinter, dalam waktu singkat dia bisa akhirnya kuasai semua pengetahuannya dan kelihatan normal kembali. Setelah kira-kira 3 minggu, dia berpikir begini, alangkah nikmatnya jadi pangeran, alangkah sengsaranya jadi pengemis. Dia berkata, kalau aku bunuh pangeran itu, aku akan jadi pangeran selama-lamanya. Dan tidak ada orang tahu rahasia ini. Singkat cerita, dia berupaya membunuh. Seperti apa detailnya, saya nggak tahu. Karena Pak Arifin tidak cerita sama saya. Tapi kemudian singkat cerita juga, karena waktu, film dipercepat, gagal usahanya. Dan terbongkar. Bagaimana Pak gagalnya? Tidak tahu juga, Pak Arifin tidak cerita sama saya. Lalu kemudian ketahuan, ditangkap, dan ketika di sidang raja berkata, kamu diberi kebaikan, kamu balas dengan kejahatan. Dan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, tidak ada pilihan lain, kamu harus dipenggal kepalamu, hukumannya mati. Kalau kamu masih hidup, kami khawatir kelak sekian tahun lagi, nyamar jadi pangeran lagi, kacau kerajaan. Lalu akhirnya diputuskan oleh raja, besok kepalamu penggal, kamu dihukum mati karena kejahatan besar. Hari di mana pengemis itu akan dipenggal kepalanya. Si pangeran mendatangi pengemis ini untuk terakhir kalinya. Hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak dendam dengan kamu. Aku tetap mau baik dengan kamu. Walaupun kamu harus tetap menjalani hukumanmu. Pak Arifin cerita menarik sekali. Pada waktu bagian terakhir daripada cerita itu, si pangeran datang ketemu muka dengan pengemis yang mencoba membunuh dia. Dan pangeran mengulurkan tangan untuk memberikan salam yang terakhir kepada pengemis yang jahat ini. Dan luar biasa, ketika pangeran itu ulurkan tangannya, dia mengulurkan dengan tangan begini, tertelungkup. Why? Sebab dia biasa memberkati rakyatnya, memberi orang-orang di bawahnya, ngayomi yang di bawah. Dia ulurkan tangannya begini. Si pengemis menyambut uluran tangan pangeran. Dengan cara apa saudara? Begini. Karena cuma ini keahliannya. Salaman pun begini saudara. Dia nggak bisa yang lain. Mereka berjabat tangan dengan tangan yang aneh. Pangerannya begini. Pengemisnya begini. Kalau kita Pak, begini. 50-50. Take and give.
Gua beri, balas kebaikan hati saya. Gak dibalas secara sepadan, ngamuk. Alkitab berkata, kalau engkau memberi kepada orang yang bisa membalas, apa bedanya dengan dunia? Orang dunia melakukan yang sama. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, Tuhan yang membalas kebaikan kita. Miliki mental seorang Prince of God, pangerannya Allah. Tangan jangan tertadah terus, saudara. Belajar telungkup, memberkati orang. Kalau salaman Pak, tak ajari sesuatu, tapi ini bukan aturan. Aku dionek-onek orang lagi, sesat katanya. Salaman, putar dikit, siu. Dalam hati, pangeran pengemis. Nek proyek ini, otok-otokan engkau jadinya. Nah, lupakan itu saudara. Yang saya maksud adalah mentalitas kita harus diubah. Jangan punya mentalitas pengemis. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, kalau itu dirubah, kita punya kualitas manusia roh yang luar biasa. Amen.